get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika yang berkaitan dengan mengubah pecahan biasa ke persen, mengubah persen ke pecahan biasa, dan mengubah desimal menjadi persen. Jadi simak video ini sampai selesai ya. Selamat menyaksikan. Materi persen. Persen adalah angka dalam bentuk perbandingan atau rasio yang digunakan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Kemudian yang akan kita bahas di video ini yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Tapi sebelumnya mari kita ikuti penjelasan yang berkaitan dengan materi di buku tema kita. Untuk halaman 113 tema 2, kotak ratusan berikut mewakili keseluruhan. Jadi di sini ada kotak, beberapa kotak yang sebagian itu diberi warna dan yang sebagiannya tidak. Nah, kita dapat hitung dulu berapa yang memiliki atau yang diberi warna dan berapa yang tidak. Kalau kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 10 ini sudah 50. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 55 kotak yang diberi warna. Sementara dari keseluruhan kotak ini ada 100. Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. 55 dari keseluruhannya tadi ada 100. Berarti notasinya atau kalimatnya dalam matematika dalam pecahan menjadi menulis pecahannya bisa 55 per 100. Yaitu yang 55 tadi yang diberi warna biru dan yang 100 keseluruhannya baik yang diberi warna maupun yang tidak. Kemudian ini kan dalam bentuk pecahan biasa. Lalu bagaimana jika dia diubah ke desimal? Nah, kita ingat kalau pecahan desimal itu kan berarti kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya di sini kan 100, berarti ada 2 di belakang koma, sehingga 0,55. Nah, untuk yang selanjutnya dalam bentuk persennya, tadi kan di dalam part yang awal dijelaskan bahwa kalau persen itu dilambangkan dengan tanda seperti ini kan. Nah, berarti ya sudah 55%. Nah, seperti ini. Oke, ini dalam bentuk yang persen. Oke, supaya kita lebih bisa memahami lagi, mari kita pindah ke kotak berikutnya. Oke, di sini kita akan membahas yang bagian A. Di bagian A ini ada beberapa juga yang diberikan warna biru. Mari kita hitung dulu berapa yang diberi warna biru. Kalau kita lihat ini kan 3 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dikali 3, 30. Tambahannya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 35. Ada 35 dari berapa? Dari seluruh kotak baik yang diberi warna maupun yang tidak, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10 dikali 10, 100. Ini juga 35 dari 100. Sehingga kalau kita mau ubah dia ke bentuk pecahan, ke pecahan biasa dulu, berarti dia menjadi 35/100.
Nah, kalau dia mau dijadikan ke desimal, ingat kalau ke desimal tadi kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu kan dia 100, berarti ada 2 angka di belakang koma sehingga menjadi 0,35. Lalu jika mau dijadikan ke bentuk persen, maka 35%. Seperti ini ya. Oke. Lanjut kita akan masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dan seterusnya. Oke, di sini saya memiliki contoh untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu 1/2 atau setengah. Nah, ini akan saya ubah ke dalam bentuk persen. Caranya seperti ini. 1/2 kita tulis 1/2, kemudian kita kalikan 100%. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi caranya kan seperti ini. Ini dibagi 2, habis kan sisa hasilnya 1. Kemudian ini 100 dibagi 2 hasilnya 50, sehingga 1 dikali 50 hasilnya 50, ini persen. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya. Di sini saya memiliki pecahan semisal 2/5. Nah, berarti 2/5 ini dikali 100%. Hasilnya 5 dibagi 5 hasilnya 1 kan. Terus 100 dibagi 5 hasilnya 20. Nah, sehingga 2 dikali 20 hasilnya 40. Persennya pindah ke sini, 40%. Oke, lagi supaya kita lebih memahami lagi. Di sini saya memiliki pecahan 7/25 misal. Oke, berarti 7/25 dikali 100%. Hasilnya 25 dibagi 25 hasilnya 1. 100 dibagi 25 hasilnya 4. Berarti 7 dikali 4 hasilnya 28%. Nah, itu adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Lanjut kita yang kedua, yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa. Karena persen berarti di sini saya memiliki contoh semisal 20%. Ini akan saya ubah menjadi ke pecahan biasa karena kan permintaannya di sini adalah pecahan biasa. Kalau yang di atas tadi biasa ke persen. Nah, sekarang kebalikannya, persen ke biasa. Nah, 20% ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? 20% ini kita tulis 20/100, ya kan? 20/100 ini masing-masing bisa kita bagi supaya lebih memudahkan kita. Atau kalau saya bentuk panjang seperti ini. Ini 20, ini 100. Ini bisa saya bagi, 20 ini bisa saya bagi 20. 100 juga bisa saya bagi 20. Kalau penyebutnya dibagi 20, sama-sama dibagi pembilangnya juga dibagi 20. Sama dengan, jadi 20 dibagi 20 kan hasilnya 1. 100 dibagi 20 hasilnya 5, sehingga bentuk pecahan biasa dari 20% itu adalah 1/5. Oke, kita beralih ke contoh berikutnya supaya kita lebih terbiasa mengerjakan soal seperti ini. Di sini saya memiliki pecahan persennya yaitu 48%. 48/100 ini bisa saya bagi. Saya bagi ini 48 gini ya. Per 100 ini dibagi. Saya bagi 4 ya, supaya semuanya bisa dibagi 4 ya. Saya bagi 4, sini juga saya bagi 4. 48 dibagi 4 hasilnya 12. 100 dibagi 4 hasilnya 25. Apakah ini bisa disederhanakan lagi? Kan sudah tidak bisa. 12 dibagi 2 bisa, tapi 25 tidak bisa, dan seterusnya. Ini sudah 12/25 ini adalah sudah bentuk pecahan biasa yang paling sederhana dari 48%. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Misalkan di sini saya memiliki 150%. Berarti 150/100
Nah, ini akan saya bagi berapa biar semuanya sama. Saya bagi 50, ini saya juga bagi 50. 150 dibagi 50 hasilnya kan 3. 100 dibagi 50 hasilnya 2, berarti 3 per 2. Kalau ini 3 per 2 itu mau kita jadikan kepecahan campuran, berarti bagaimana? Ya berarti 2, 1, ini 1. Tapi kan ini tadi permintaannya hanya ke pecahan biasa. Nah, ini ya hasilnya 3 per 2. Nah, itu tadi adalah cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang nomor 3, yaitu mengubah desimal menjadi persen. Oke, mengubah desimal menjadi persen. Nah, di sini akan saya contohkan karena ini kita bermula dari desimal. Di sini saya memiliki contoh soal 0,4. Nah, akan kita ubah menjadi persen. Berarti 0,4 ini 0,4 ini akan saya kali 100. Sehingga hasilnya kan 40 per 100 dikali 100. Ini maksudnya gini, 0,4 itu kan sama saja 0,4 dikali 100. Terus 40 bentuk dari persennya kan 40 per 100. Bentuk pecahannya kan 40 per 100 dikali 100, sehingga ininya tuh ini 100% ya. Ini coret-coret hilang 1, ini kan 1. Tinggal berarti 40%. Nah, kita ke contoh berikutnya, yaitu 6,25 misalnya. Berarti 6,25, ingat, angkanya langsung dikalikan 100, hasilnya 625 per 100 dikali 100%. Ini coret 1, berarti 625 dikali 1, sama kan 625%. Oke, kita ke contoh soal berikutnya. Misalkan 0,425. Berarti 0,425 dikali 100, hasilnya kan 42,5 per 100 dikali 100%. Berarti ini dicoret bagi 101 dibagi 101, berarti 42,5%. Nah, itu tadi adalah beberapa cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, mengubah persen menjadi pecahan biasa, dan mengubah desimal menjadi persen. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.